المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Enggak Pak Ustadz. Tidak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jumpa kembali dalam acara Salam Fajar pada pagi hari ini. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, sahabat-sahabat, salam fajar. Eh, Selamat pagi untuk semuanya juga. Semoga pagi ini disambut dengan tentunya hati yang penuh dengan syukur dan langkah yang ringan dan tentunya untuk belajar dan terus bertumbuh. Sahabat-sahabat Kilait, pagi hari ini kita akan mendiskusikan lagi terkait dengan satu topik. Sebagian barangkali sudah pernah mendengarkan juga, tapi kita tidak ada salahnya untuk mengulang kembali ya mengenai reksadana syariah. Ya. Reksadana syariah sebagai suatu investasi yang halal, aman, dan juga tentunya menguntungkan. Sebentar, saya matikan dulu. Ya. Eh, Sahabat-sahabat, tentunya kita nanti akan mulai dengan apa itu reksadana syariah, gitu kan ya, dan kenapa kita berinvestasi di reksadana syariah. Karena kadang kita eh, berpikir ya, kita ingin berinvestasi, tapi kita takut riba, kita takut tidak halal, ya, tidak sesuai dengan syariah, ya. Apakah ini horor, ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya sering muncul di kita. Jadi kita ingin supaya bagaimana uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki tetap mau tumbuh, tapi tetap dengan halal dan juga berkah. Dan juga sahabat-sahabat Kilait, eh, sahabat-sahabat Salam Fajar, pada- kita juga ingin bahwa eh, investasi yang kita lakukan itu juga aman, gitu kan ya. Aman dalam arti tentunya dengan profil resiko ya, kita ada profil resikonya, resiko yang tidak membuat kita jantungan ya. Kadang kita investasi tapi membuat jantungan. Misalnya salah satunya nanti diinvestasi di pasar modal. Meskipun ada pasar modal syariah, kadang beberapa saham ya tentunya masih fluktuatif dalam arti karena pasar ya, kondisi industri mungkin juga kadang sedang buruk ya, kadang sedang baik ya, kita tentunya perlu melihat secara jangka panjang kalau dalam konteks investasi di pasar saham. Jadi kembali sahabat-sahabat Salam Fajar, bahwa ketika kita berinvestasi di eh, pasar modal ya, termasuk dalam hal ini tentunya di reksadana, tentunya reksadana syariah, itu kita harus memiliki profil resiko, melihat profil resiko kita sendiri. Kita ingin tujuan keuangannya apa, ya? Tujuan keuangannya apakah jangka panjang? Wah, misalnya saya bermaksud untuk naik haji, gitu kan ya. Oh, atau saya bermaksud untuk membangun rumah. Nah, itu mungkin tujuannya lebih jangka panjang, sehingga tentunya investasi-investasi yang kita siapkan untuk jangka panjang. Tapi atau untuk yang jangka menengah, misalnya untuk pendidikan anak, ya. Atau yang jangka pendek, yang kurang dari 1 tahun ya. Biasanya kita mendefinisikan investasi yang kurang dari 1 tahun, itu kita termasuk dari investasi yang jangka pendek. Kemudian investasi yang jangka menengah 1 sampai 3 tahun, kemudian di atas 3 tahun kita juga bisa mendefinisikan sebagai investasi jangka panjang. Nah, di menarik ya, nanti kita lihat bahwa dalam reksadana ini ada yang sifatnya untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan juga ada yang kategori resikonya juga bisa bermacam-macam. Ada yang resiko tinggi, resiko menengah maupun resiko rendah. Baik, sahabat-sahabat Kilait ya, tentunya ketika kita
sudah berusaha keras mencari rezeki dan kita ingin rezeki tadi ya harta kita tadi juga tumbuh. Nah, apakah sudah sesuai dengan nilai yang kita yakini atau belum? Tentunya kita akan coba untuk melihat beberapa alternatif ya, alternatif dalam investasi. Nah, ini hari ini kita akan membuat atau berdiskusi mengenai reksadana syariah. Jadi apa itu reksadana syariah, sahabat-sahabat? Ya, karena kita sering mendengar kata reksadana. Bahasa Inggrisnya biasanya ada mutual fund atau ya mutual fund yaitu sebenarnya definisi dari reksadana. Jadi kalau dari sisi definisi reksadana adalah suatu eh, wadah investasi yang menghimpun dana masyarakat ya, yang nantinya dana investasi ini akan dikelola oleh seorang manajer investasi. Ya. Jadi kalau kita apa keunggulan dari reksadana ini kita bicara reksadana dulu secara keseluruhan ya sahabat-sahabat Fajar, salam Fajar. Jadi kalau kita mau investasi, kadang kita memerlukan dana yang cukup besar. Meskipun sekarang agak berbeda ya, kita bisa berinvestasi dengan dana yang lebih kecil karena sudah difasilitasi dengan teknologi, dengan aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi kita untuk berinvestasi ya, terutama dalam pasar modal, ya di saham syariah, kemudian di obligasi syariah maupun produk-produk yang memang dihalalkan secara syariah. Nah, dulu cukup besar anggaran yang kita butuhkan ya, minimal harus 5 juta, minimal harus 10 juta, baru kita bisa mendaftar ke sekuritas untuk berinvestasi di reksadana atau investasi maaf berinvestasi di saham ya. Tapi sekarang tidak dengan berbagai macam fasilitas lebih mudah. Termasuk di sini reksadana. Jadi reksadana awalnya itu bertujuan untuk mengumpulkan karena anggarannya cukup besar ya atau dananya cukup besar yang diperlukan untuk berinvestasi. Tapi yang utama sebenarnya bukan pengumpulan bersama-sama, tapi adanya manajer investasi. Kadang kita tidak tahu kita mau berinvestasi di mana, ya. Kita tidak tahu eh, cara-cara atau ukuran-ukuran ya supaya investasinya menghasilkan return atau imbal hasil yang terbaik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manajer investasi yang memahami syariah. Kenapa? Karena ketika kita ingin berinvestasi secara halal ya syariah, tentunya manajer investasi harus juga memilih saham-saham atau eh, deposito-deposito syariah gitu kan ya, yang memang sesuai dengan eh, anjuran dari Dewan Pengawas Syariah ya DPS-nya Dewan Pengawas Syariah. Jadi di di reksadana syariah ini bukan hanya manajer investasinya harus paham maksudnya mengetahui ya dasar-dasar syariah, tapi dia juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Sehingga ketika melakukan investasi ya sahabat-sahabat investasi tadi diletakkan kepada saham-saham yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Misalnya ya tentunya tidak boleh eh, terkait dengan riba, terkait dengan gharar, maisir, kemudian alkohol ya, kegiatan-kegiatan yang tidak halal ya, judi, ya judi tadi ya maisir sudah ya, alkohol misalnya. Nah, atau mungkin masuk ke rokok juga gitu ya, tidak dibolehkan, kemudian pornografi dan yang lain-lainnya yang memang tidak halal. Jadi semua diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan ya eh, kegiatan investasi tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI ya. Untuk DSN MUI tahun 2021 nomor 20 tahun 2021. Jadi demikian sahabat-sahabat ya, secara definisi. Jadi kalau kita tadi ada reksadana adalah pooling fund ya, mengumpulkan dana kemudian dikelola oleh manajer investasi, kemudian diletakkan kepada investasi-investasi yang tepat. Nah, ketika bicara syariah, maka tentunya harus dengan prinsip syariah tadi. Tidak boleh ada riba, gharar, maisir maupun yang tidak halal ya. Bisa alkohol, rokok, pornografi, dan bisnis-bisnis lain yang
tidak sesuai dengan syariah. Ya, baik sahabat-sahabat. Jadi kita menitipkan ya investasi kita kepada manajer investasi. Kenapa? Karena ya tadi kita belum tentu bisa berinvestasi. Kalau misalnya kita harus melihat ya perusahaan yang sehat itu seperti apa, cash flow-nya, kemudian net income-nya, kemudian return atau imbal hasil dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kemudian proyeksi keuangan ke depan, ya apakah kondisinya perusahaannya akan berkembang atau turun. Nah, kita melihat dari aspek-aspek tersebut ketika sebelum melakukan investasi. Nah, itu yang melakukan siapa? Manajer investasi. Dia juga mungkin membuat portofolio ya. Portofolio itu adalah kumpulan aset, sahabat-sahabat Kilat. Jadi tidak hanya ke satu aset saja, tapi biasanya dibagi beberapa aset. Untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi resiko. Ya, ketika kita berinvestasi ke beberapa instrumen atau beberapa aset ya, misalnya kalau di saham, sahamnya bukan hanya dari sektor pertambangan saja, tapi ada sektor keuangan, ya tentunya keuangan syariah ya, ada sektor eh, misalnya informasi dan teknologi, ada sektor transportasi, ya sektor manufaktur. Nah, itu dibedakan sehingga risikonya turun karena ada biasanya kita menggunakan terminologi don't put your egg in one basket ya. Jangan meletakkan telur di satu keranjang karena kalau satu keranjang itu jatuh nanti telurnya pecah semua. Jadi ada di beberapa keranjang sehingga kalau satu jatuh yang lainnya masih ada. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh manajer investasi dan manajer investasi ini tentunya ada eh, kita perlu memilih nanti ya manajer investasi yang pas itu ya. Siapa manajer investasinya yang mengetahui tentunya dari track recordnya gitu ya. Karena di saham itu juga maaf di reksadana itu ya ada fact sheet-nya ya, ini siapa pengelolanya gitu kan ya. Kemudian portofolionya terdiri kalau misalnya sudah memahami sedikit mengenai keuangan, boleh melihat itu portofolionya atau aset-aset yang dikelola oleh manajer investasi itu apa saja. Karena manajer nanti reksadana syariah itu sudah ada ininya, apa namanya, sudah ada kelompoknya. Dia akan menitikan misalnya nanti eh, ada reksadana keuangan ya, dia akan mencari aset-aset atau deposito syariah atau obligasi syariah yang kurang dari 1 tahun, kemudian dia investasi di sana dan nanti bisa dilihat bagaimana dia mengelola, apakah menghasilkan return yang diinginkan oleh investor atau tidak, sahabat-sahabat ya. Jadi reksadana syariah ini sebenarnya memudahkan kita, tidak perlu banyak berpikir, tapi kita ingin tumbuh ya. Tapi ingat sahabat-sahabat, ini kembali ya, ini konteksnya investasi. Beda dengan menabung atau saving ya. Jadi kalau saving itu safe, aman. Eh, Aman dalam arti apa? Uangnya tidak berkurang, tapi secara nilai nanti bisa berkurang. Kenapa? Karena inflasinya lebih tinggi ya. Kalau investasi ya, kalau menabung itu karena inflasi, nilai uangnya bisa turun ya. Ya, berbeda dengan kalau misalnya kita berinvestasi di pasar modal atau di reksadana syariah, dia bisa tumbuh sesuai dengan bisnisnya, tumbuhnya bisnis ya dari perusahaan-perusahaan yang memiliki saham syariah, menerbitkan saham, saham dan itu tergolong syariah, ya, dan manajer investasi berkembang di sana. Jadi selama bisnisnya berkembang, tentunya nanti akan memberikan hasil yang baik, ya. Nah, yang menarik memang sekarang reksadana syariah ini sudah cukup banyak ya, hampir 300 ya, 300 produk. Tapi kembali ya, karena produknya banyak, kita memang harus pandai-pandai untuk memilih ya. Biasanya kalau kita memilih, kita lihat tadi manajer investasinya. Setelah manajer investasinya, kita melihat apa? Kita melihat returnnya. Return selama 5 tahun terakhir berapa? 4 tahun terakhir berapa? 3 tahun terakhir berapa? 2 tahun terakhir berapa? 1 tahun terakhir berapa? Ya. Dan yang kedua biasanya ada eh, manajemen fee ya untuk ininya, untuk pengelola investornya, ya, manajer investasinya.
Jadi kita lihat manajemen fee-nya besar atau tidak gitu kan ya. Kalau misalnya return-nya besar, manajemen fee-nya besar, nah itu ya biasanya wajar. Ada juga return-nya besar, ininya agak menengah atau kecil. Nah itu yang kita cari sebenarnya. Jadi dari sisi return ya kita akan pilih ya. Biasanya ada kok namanya Schroder Syariah atau ABN Syariah itu di belakangnya biasanya diberikan syariah. Kalau enggak Hasanah gitu ya nama-nama Islami yang menunjukkan bahwa itu produknya produk yang sesuai dengan syariah atau reksadana syariah. Baik, dan investasi ini tentunya bukan hanya untuk umat Islam, siapa saja bisa melakukan investasi di reksadana ini. Nah, baik. Iya. Jadi apa sih keunggulan dari reksadana syariah ini? Ya tentunya tadi kita bisa tenang karena ini sudah halal sesuai dengan syariah dan harapannya tumbuh gitu kan ya jangka panjang. Iya mungkin saya ingatkan kembali nanti reksadana ini ada beberapa tipe dan itu juga akan merepresentasikan resiko dan jangka waktunya tujuan kita ya. Tapi kembali keunggulan dari reksadana ini adalah mudah dan terjangkau ya, karena dengan 10.000 pun kita sudah bisa menjadi seorang investor ya. Dan tidak perlu tadi memahami rumitnya analisis saham, obligasi gitu ya, atau pasar uang syariah gitu ya, karena sudah ada manajer investasi. Kemudian juga aman dan legal ya dilindungi oleh peraturan perundangan, diawasi oleh OJK gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi kalau di aplikasi itu kita bisa membeli juga sudah ada advisernya juga untuk melihat profil resiko kemudian kita disarankan berinvestasi di produk-produk apa saja. Transparan jelas ya dan tentunya yang kita harapkan sebenarnya keberkahan dari investasi kita. Nah, sekarang kita coba untuk melihat jenis-jenis reksadana ya karena reksadana ini cukup banyak, ada 4 setidaknya. Pertama adalah pasar uang syariah, sahabat-sahabat lain. Jadi pasar uang syariah. Apa itu pasar uang syariah? Investasi yang dilakukan oleh manajer investasi pada deposito syariah yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah atau obligasi syariah sukuk ya jangka pendek. Jadi semua instrumen investasi yang secara syariah itu diperbolehkan ya tentunya dalam hal ini ya memang deposito syariah. Nah deposito syariah itu apa? Deposito syariah adalah maaf deposito yang dikeluarkan oleh perbankan syariah karena tentunya di sana nanti akan ada bagi hasil ya antara sohibul mal maupun mudoribnya gitu kan ya di perbankan gitu kan dan biasanya dari situ nanti akan keluar kalau tabungan ada juga ya selain eh, titipan ya nah, itu juga ada bagi hasil gitu kan ya. Dan ketika ketika ini dibuat jangka waktu tertentu, misalnya, oh saya akan menyimpan di bank, ya konteksnya bisa investasi karena memang ada mudorib dan ada sohibul malnya juga ya, ada pengelola dan ada investornya. Jadi kalau konsepnya bagi hasil atau profit or loss ya, tentunya ini akan bagian dari investasi. Tapi kalau wadiah gitu ya, itu lebih konsepnya titipan. Itu sebagai kita nasabah. Tapi ada juga eh, pengusaha ya yang mungkin membutuhkan dana dan itu nanti bagi hasil. Nah, dalam konteks tadi bank menerbitkan deposito syariah. Jadi investasi untuk jangka waktu tertentu ya di perbankan ya deposito syariah nanti akan diberikan tapi memang sahabat-sahabat ya karena memang resikonya apa dia liquid ya deposito syariah itu liquid termasuk yang sukuk jangka menengah atau obligasi maaf jangka pendek yang kurang dari 1 tahun itu juga liquid maksudnya apa liquid bisa diubah menjadi cash dalam waktu yang singkat sehingga menjadi resikonya rendah ya jadi pasar uang syariah itu resikonya rendah. Ya, jangka pendek dan rendah biasanya ini kalau persiapan kadang saya juga gunakan untuk apa namanya sekolah anak gitu ya
Meskipun ada juga yang jangka panjang karena tergantung kan kita anaknya udah mau masuk masuk mana nih kalau misalnya besok udah mau masuk perkuliahan ya sebaiknya kita simpan di jangka yang pendek gitu kan ya. Either deposito syariah atau di pasar uang syariah karena resikonya rendah, tidak fluktuatif ya, tergantung kondisi ekonomi. Maksudnya lagi bisnisnya bagus karena bisnis itu ada siklusnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat salam fajar ya. Ada sedang bagus akan tinggi, tapi sedang turun. Kalau sedang pandemi ada siklusnya sendiri. Dan kita kalau di jangka panjang mungkin dia trennya naik, nggak ada masalah. Siklusnya naik turun, tapi trennya naik. Tapi kalau jangka pendek ya itu pasti bisa terkena sehingga kita melihat tujuannya tadi ya ini untuk apa dan nanti disesuaikan dengan instrumennya. Nah, yang kedua kalau tadi adalah reksadana pasar uang syariah, pasar uang syariah bukan forex Bapak Ibu ya, bukan apa namanya forex, foreign exchange ya, yang jual beli falas istilahnya ya. Nah itu kalau itu haram karena spekulasi dan tidak ada aktivitas ekonomi ya di dalamnya cuma mata uang diputar-putar saja gitu ya. Tapi kalau di sini apa di reksadana itu tetap ada underlyingnya. Ketika kita di deposito, deposito itu sebenarnya dana yang akan digunakan oleh pengusaha atau entrepreneur ya untuk menjalankan bisnis. Nah, bisnisnya ini kan sebagai underlying yang nantinya akan menggerakkan roda ekonomi. Tapi kalau falas kan nggak ada gitu ya. Makanya kenapa eh, tidak tidak diperkenankan ya haram dalam konteks forex ya. Tapi kalau pasar uang syariah di sini ya tentunya memiliki underlying sehingga tidak ada masalah. Yang kedua ya tadi yang pertama pasar uang syariah, yang kedua adalah pendapatan tetap syariah ya. Pendapatan tetap syariah. Apa itu yang maksud dengan pendapatan tetap syariah? Ya, investasi reksadana yang ditempatkan pada obligasi-obligasi syariah atau sukuk syariah. Karena obligasi ada dua. Ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dari sisi penerbit ya, ada obligasi yang diterbitkan oleh eh, perusahaan atau corporate. Tentunya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara itu lebih aman ya karena yang menerbitkan negaranya ya kemungkinan untuk default atau gagal bayar atau mungkin eh, apa namanya bankrupt itu kecil, bangkrut itu kecilnya. Kalau bangkrut berarti negaranya kan udah bubar gitu kan ya. Nah, jadi eh, investasi yang paling aman yang jangka menengah tentunya dari obligasi pemerintah. Tapi nanti yang melakukan siapa? Ini akan dilakukan oleh manajer investasi karena tadi ya ketika resikonya rendah, maka returnnya juga rendah. Nah, kemudian ada obligasi corporate atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, dia melakukan penerbitan obligasi syariah. Obligasi syariah biasanya bentuknya apakah eh, trading atau penyertaan itu juga bisa ya. Yang pasti bukan bukan semacam meminjamkan karena memang tidak ada ya dalam konteks syariah itu nanti bisa masuk simpanan pinjam itu ya bisa masuk ke riba. Jadi tadi, nah pendapatan tetap syariah ini nanti oleh manajer investasi ya kalau kita fokusnya di pendapatan tetap syariah 80% investasi akan ada di sini ya. Sisanya mungkin akan dimasukkan ke pasar uang syariah untuk menjaga keamanannya tetap. Jadi 80% masuk ke eh, apa maaf sukuk syariah atau obligasi syariah tadi. Kalau pemerintah namanya SBSN, Surat Berharga Syariah Negara ya. Kalau biasanya yang konvensional kan namanya SUN ya, Surat Utang Negara gitu ya. Konsepnya udah jelas itu. Utang ya yang tentunya dalam konteks Islam yang tidak diperkenankan pinjam-minjam gitu kan ya yang berbasis bunga. Nah, kalau dalam konteks SBSN tadi surat berharga syariah negara itu konteksnya adalah apakah penyertaan, apakah trading gitu kan ya atau sewa menyewa. Jadi ada akad yang menjadi underlying dari aktivitas bisnisnya. Baik sahabat-sahabat kilat ya. Kemudian ada namanya reksadana saham syariah. Ya. Apa itu reksadana saham syariah? Tentunya
reksadana yang menginvestasikan sebagian besar, kurang lebih 80% ya, manajer investasinya ke portofolio atau aset-aset di saham. Nah, ini resikonya lebih tinggi. Tadi kalau pasar pasar uang syariah itu rendah, pendapatan tetap syariah itu menengah. Nah, saham syariah, reksadana saham syariah ini termasuk yang tinggi karena dia masuk underlying-nya adalah equity yang equity ini termasuk golongan resiko yang tinggi. Jadi kalau kita menitipkan ke manajer investasi, ya tentunya manajer investasi yang kita pilih harus paham terkait dengan resiko-resiko di pasar modal gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita tidak paham, ya. Kita tidak paham, maka kita menitipkan boleh ya menitipkan ke saham syariah, tapi kembali profil resiko untuk saham itu sama dengan reksadana syariah untuk saham syariah ya. Kenapa? Dia memiliki resiko tinggi, jadi harus siap kalau misalnya nanti investasinya akan mengikuti pertumbuhan dari ekonomi ya. Kalau sekarang lagi bagus ya, sahabat-sahabat Kilat, ekonominya sedang bagus, tumbuh nilainya biasanya returnnya cukup tinggi. Tapi kalau misalnya sedang ada pandemi atau sedang ada krisis ya dia bisa turun. Nah, tapi karena saham ini untuk jangka panjang kepemilikannya jadi nggak masalah. Selama ya tadi ya pesan saya adalah kita harus memiliki dulu tujuan. Apakah ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Itu harus jelas dulu. Yang kedua, kita harus memahami profil resiko kita. Resiko kita itu apakah agresif, kita pengen memang tumbuh, atau kita pengen menengah saja, ya, moderat, atau kita konservatif. Kalau konservatif berarti yang paling aman. Masuknya jangan di saham syariah, masuknya di pasar uang syariah, ya. Karena jelas itu lebih stable gitu kan ya. Tapi kalau misalnya memang dia agresif, oh saya pengen investasi tapi saya nggak punya waktu, ya udah ke saham syariah saya pilih siapa yang paling bagus, biasanya dari performance atau kinerja returnnya dan kemudian dilihat siapa pengelolanya, manajer investasinya, kemudian kita bisa investasi di situ. Ya. Yang terakhir, yang keempat, sahabat-sahabat, salam fajar itu reksadana campuran syariah. Jadi ini di mix up ya, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap syariah dan saham tergantung returnnya nanti itu siapa yang menentukan manajer investasinya dilihat, makanya kita perlu melihat portofolionya. Jadi kembali sahabat-sahabat ada 4 tadi ya kalau kita lihat untuk reksadana ini mulai dari pasar uang syariah, pendapatan syariah tetap, kemudian saham syariah, reksadana saham syariah dan reksadana campuran syariah. Nah, ini ditentukan oleh profil tujuan ya, tujuan dari investasinya dan juga profil resikonya. Dan tentunya ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Apabila ingin tadi ya stabil ya kita pilih saja yang pasar uang atau pasar uang syariah atau pendapatan syariah. Tapi kalau ingin yang growth ya, agresif ya tentunya yang jangka panjang ya, saham syariah. Tapi ingat ya sahabat-sahabat, ketika kita bicara investasi itu biasanya bukan seberapa cepat ya dapat return atau dapat imbal hasil ya. Tapi seberapa tetap dan konsisten karena memang konsepnya adalah jangka panjang ya. Kita investasi itu nanti investasi itu tumbuh ya, tumbuh. Bukan trading ya. Kadang ada yang oh saya trading saham. Ya, boleh-boleh saja trading saham, jual beli saham kan kayak jual beli komoditas saja Bapak Ibu ya. Saya punya barang A, saya jual, saya beli kemudian saya jual lagi ya kalau misalnya sedang bagus harganya. Tapi kalau kita investasi ya investment ya kita ingin menumbuhkan gitu kan ya, bukan hanya mencari cuan jangka pendek, tapi kita berinvestasi dan harapannya investasi itu juga nanti berdampak terhadap perusahaan. Oke, jadi demikian sahabat-sahabat Kilaet ya, kalau misalnya kita berinvestasi itu ibaratkan seperti menanam pohon ya. Kalau trading itu seperti jual beli pohon, kalau diibaratkan ya. Jadi kalau menanam pohon itu tidak langsung keluar buahnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita rawat ya, kemudian kita evaluasi evaluasi terus ya, kemudian dipupuk, eh, apa namanya siram ya nanti hasilnya bisa dilihat di masa depan misalnya buahnya gitu ya. Karena tidak langsung berbuah. Tapi kalau misalnya trading itu ya memang kita
jual beli langsung. Nah, ketika trading tadi ya kadang kita dapat buah busuk, tabang buah baik, bagus gitu kan ya. Nah, itu juga trading ada resikonya sendiri. Baik, sahabat-sahabat, salam fajar yang dirahmati Allah SWT. Mungkin di 10 menit yang terakhir ini ya, kita coba bagaimana sebenarnya berinvestasi atau cara memulai eh, berinvestasi di reksadana syariah. Karena sekarang sangat mudah sekali sahabat-sahabat ya. Banyak aplikasi-aplikasi ya dari apa namanya yang disediakan oleh provider-provider ya keuangan ya. Kita sebut sebagai provider keuangan ya. Misalnya ya ini nggak bukan iklan ya, ada Bibit ya, ada Ajaib, ada Bareksa, ada iPod ya, ada Tanam Duit. Itu sebenarnya aplikasi-aplikasi ya yang bisa digunakan untuk berinvestasi di reksadana syariah. Tidak kompleks ya, dan makanya tadi kenapa sekarang dengan 10.000 pun bisa berinvestasi. Ini yang tidak mungkin dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Di mana kita harus masih cari sekuritas ya, kemudian investasi di situ, atau kalau tidak di perbankan sahabat-sahabat. Salam fajar. Jadi perbankan kita daftar ke perbankan dan minimal harus berinvestasi sekian juta gitu ya untuk bisa memiliki reksadana. Tapi sekarang tidak, lebih mudah ya, lebih mudah. eh Maaf tadi investasi terutama saham ya. Nah, sekarang lebih mudah. Nah, di perbankan pun banyak yang sudah menyediakan ya aplikasi-aplikasi ya di semua bank termasuk bank syariah ya, BSI, ya, BCA Syariah itu ada ya. Nah, atau melalui sekuritas sekuritas yang ada. Jadi tidak sangat mudah sekali. Tadi kalau misalnya pengen investasi ya tinggal buka. Nah, nanti juga ada di aplikasi-aplikasi tersebut, apakah di Bareksa, apakah di Bibit itu memberikan kinerja dari reksadananya. Jadi kita melihat kinerjanya seperti apa. Kinerja itu berarti apa? Eh, Return yang dihasilkan ya selama periode tertentu. Ya. Kemudian juga kalau misalnya ingin melihat siapa ininya tinggal lihat fact sheet-nya, prospektusnya dari saham maaf dari apa namanya reksadana tersebut ya. Tapi yang paling penting sahabat-sahabat salam fajar ketika berinvestasi ini supaya aman maka kita harus mencari aplikasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, karena kadang banyak ya aplikasi-aplikasi yang menjual reksadana di luar negeri, saham di luar negeri itu kadang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, sehingga kalau misalnya terjadi ada fraud ya, curangan, ada permasalahan, sahabat-sahabat tidak bisa melaporkan gitu. Kenapa? Karena memang tidak diawasi, karena sudah terdaftar, tinggal lihat di OJK saja gitu kan ya, siapa saja yang masuk. Nah, yang masuk itu setidaknya dia sudah mengikuti regulasi di Indonesia, sehingga resiko kita tertipu ya, karena banyak juga kalau misalnya apa manajer investasi bodong gitu ya. Maksudnya, wah saya mempunyai reksadana nih mau investasi di sini gitu ya. Ternyata dia tidak terdaftar dan uangnya dibawa kabur. Itu juga kalau kita tidak melihat ya daftar tadi, karena mungkin semuanya tidak memahami terkait dengan regulasi keuangan ya. Sehingga untuk memudahkannya tinggal dilihat saja dari daftar yang diawasi oleh dan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Kemudian ya ketika kita berinvestasi juga kita bandingkan fitur-fiturnya ya. Kira-kira biaya transaksinya ya, manajemen fee-nya gitu besar atau tidak gitu kan ya, dari manajer investasi mengambilnya. Oh ya, juga ada juga beberapa kalau investasinya di saham ya sahabat-sahabat syariah yang membagikan juga dividen. Jadi ketika dibagikan dividen, dividennya juga nanti bisa sampai ke kita gitu ya. Ketika dia investasi di saham yang membagikan dividen ya. Kemudian ya tadi ya untuk fact sheet-nya ya, dokumen investasi yaitu terkait dengan prospektus, fact sheet ya maupun yang lainnya, sehingga ketika kita berinvestasi itu sudah memang
mempertimbangkan berbagai aspek ya. Karena apa? Karena eh, resikonya ya kalau manajer investasi hilang ya paling hilang pekerjaan, tapi kalau kita kan hilang uangnya gitu kan ya, maka kita harus benar-benar memilih. Ya, ada beberapa aplikasi yang mungkin mudah yang digunakan, misalnya yang Bibit itu ada robo advisor yang membantu kita bisa menyusun portofolio, juga menawarkan investasi reksadana syariah ya yang tepat gitu ya. Kemudian ada juga produk ajaib ya, itu juga produk reksadana syariahnya, dan ini biasanya oleh milenial nih karena dia investor-investor muda. Kalau Bareksa ini marketplace, jadi kita juga tinggal milih-milih saja. Dan ini juga lisensi. Banyak jadi sahabat-sahabat ya. Ada tanam duit, ada iPod ini yang termasuk yang lama ini, platform yang cukup lama. Peluang, nah ini yang peluang ini juga ada gitu ya, menawarkan investasi syariah. Ada MyBCA ya, Dana itu juga ada. Jadi cukup banyak sahabat-sahabat eh, aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk kita dalam berinvestasi. Tapi kembali ya, kita perlu memahami tujuan investasi kita apa gitu kan ya. Kemudian profil resikonya, kemudahan aplikasinya, keamanan ya dengan terdaftarnya di OJK. Kalau misalnya kita tidak ingin repot, juga ada biasanya yang terintegrasi dengan bank ya di account kita ya, BSI itu ada misalnya. Sehingga kita tinggal memilih ya, karena seandainya kita simpan di tabungan, returnnya kecil sahabat-sahabat ya. Bagi hasil itu, kalau kita lihat ya, meskipun 70-30, tapi rata-rata equivalent rate-nya gitu ya. Kalau di equivalent rate-nya itu biasanya setahun pasti kurang dari 2% gitu kan ya. Kalau kita equivalent-kan ya, memang nggak ada ini ya, jadi kurang lebih equivalent-nya sekian. Tapi kalau di reksadana itu bisa lebih tinggi ya, di 4 di 5 equivalent rate-nya. Karena return ya kalau di sini ya kan return, jadi tidak tidak mungkin return ya bentuknya persentase. Ya, berapa dari investasi, rate-nya dimulai berapa atau imbal hasilnya. Bukan bunga di sini sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat Kilait, kita masuk di sesi yang terakhir barangkali ya, karena sudah mendekati waktu. Mungkin kami mengingatkan kembali ya bahwa sebenarnya ketika kita mengelola keuangan ya, berinvestasi, itu kita ikhtiarkan, kita niatkan sebagai bagian dari ibadah gitu kan ya, sesuai dengan syariah, tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di Quran dan Sunnah gitu ya, sehingga prinsip-prinsipnya kita menjadi sesuai dengan syariah dan membawa ke keberkahan ya. Dan karena tentunya harta yang kita miliki itu bukan terkait dengan banyak atau sedikitnya gitu kan ya. Tapi bagaimana kita mengusahakan bahwa harta yang kita miliki itu selalu bersih. Sehingga ketika bersih, maka eh, keberkahan ya, keberlimpahan itu akan semakin datang. Barangkali demikian ya, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dalam investasi dan aktivitas kita. Saya undur diri, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan?